Saya lanjutkan dengan landasan biblika dan teologis, meneliti, menulis, ngomong kebenaran. Sama ngomong ya, meneliti, menulis, ngomong kebenaran. Bicara kebenaran itu ada dasar biblikanya. Mari kita dengan cepat saja ya, ini cepat. Ini terambil dan atau tertuang dari buku saya, buku kami, dan saya mau sampaikan demikian. Tolong simak baik-baik. Ini satu ringkasan-ringkasan berpikir yang saya kemukakan. Ilmu penelitian, ah, ilmu penelitian namanya metodologi. Sudah lama ada dan sudah ada sebelum segala yang ada. Tetapi ternyata duluan ada tulisan-tulisan Alkitab mendahului ilmu penelitian. Jadi Alkitab ini memang diakomodasikan oleh Allah menjadi satu dalam kebenaran, dalam bentuk kebenaran yang metodologis. Maka saya mengatakan demikian. Memang ilmu pengetahuan, ilmu penelitian di mata para ilmuwan modern mengklaim bahwa metodologi penelitian ilmiah adalah standar atau adalah alat untuk menemukan kebenaran yang absolut. Kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Tetapi saya mau mengatakan demikian. Sesungguhnya penulis Injil Lukas menulis kitab Lukas dengan frame, dengan kerangka metodologis. Mari kita perhatikan. Untuk itu ada transisi. Mengapa orang melakukan penelitian? Dan mengapa Lukas melakukan penelitian? Biasanya itu dua. Tolong disimak ya. Nanti kalau saya tanya Pak Ranca, mengapa meneliti? Minimal ada dua. Kecenderungan orang menjawab, karena ada masalah yang hendak dipecahkan. Dan yang kedua, karena ada tujuan yang hendak dicapai. Ya, ini kalau tanya, why you do your research? Mengapa? Why do you? Ya, why do you research this point, this thing, this people, this area? Mengapa engkau melakukan penelitian? Paling orang jawab, kecenderungan para ilmuwan akan menjawab, because I have problem and I want to find for solution, making solution ya, membuat problem solution. Itulah. Dan itu kecenderungan ilmuwan, kecenderungan para ilmuwan, saintis. Tapi kalau filsuf atau teolog, dia tidak hanya berorientasi because I have problem yang harus dipecahkan, tetapi ada tujuan. I have purpose. I want to know. Like that. Seperti itu. Mengapa engkau melakukan penelitian? Because I have to understand. I have to know. I must know. Saya harus tahu. You have problem? No, I have no problem. But my desire is, saya punya hasrat ini bukan just know, tetapi my desire is to know. Nah ini. Jadi at least there are two reason mengapa orang melakukan penelitian. Minimal itu minimal. Nanti juga ada lagi jawaban-jawaban yang lain. Tetapi minimal ada dua alasan mengapa orang secara umum melakukan penelitian. Because there are problem and because there are purpose. Ya. Kalau kita cenderung meneliti because we have problem and we are looking for or seeking the solution of that problem, oh itu wajar, ilmu penelitian yang wajar. Tetapi kalau kita meneliti, even though we have no problem, ya, even though we are not facing the problem, but there is a desire atau ada inner
inner burden. Ada satu beban dalam yang bergelora untuk membuat I want to know. Seperti Paulus tadi dalam bacaan kita tadi. Seperti dalam bacaan kita tadi tentang Paulus. Yang ku kehendaki yang mengenal dia. Itu dalam Filipi pasal 3 ayat 10. Jadi kita perhatikan kalau teman-teman membuat skripsi, disertasi, tesis, ini dulu. Teman-teman mau beranjak pada masalah atau mau beranjak pada tujuan. Dan biasanya di Indonesia, apalagi kita berhadapan dengan dunia keilmuan, ilmu, kita akan sulit sekali kalau kita bisa mempertahankan alasan karena saya punya tujuan penelitian. Itu biasanya Indonesia belum akrab dengan berpikir tingkat tinggi. Ya, tapi karena kita orientasinya saintis, orientasi pragmatis. Lebih ke pragmatis. Kenapa? Lebih pada penyelesaian masalah. Itulah orientasi penelitian kita. Nah, tapi kalau kita apalagi sebagai hamba Tuhan, seorang hamba Tuhan, not because we have problem, not because of the problem, but because of the truth, because of God. Ya, karena Allah. I want to know Him more and more. I want to know His word. Itulah satu hasrat terdalam. Maka kita membuat penelitian yang kita bisa khotbahkan, kita bisa tuangkan dalam skripsi, tesis, disertasi, atau buku atau artikel paper, artikel jurnal. Lukas 1 ayat 1 sampai 4, demikian firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi antara kita. Seperti yang disampaikan pada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Tolong perhatikan yang saya warnai warna kuning. Saksi mata, pelayan firman. Inilah objek penelitian yang akurat, the original source of data. Kemudian ayat yang ketiga, setelah aku menyelidiki apa? Segala, bukan hanya sebagian, nggak tuntas. Dan menyelidiki dengan seksama. Seksama berarti punya aturan, bukan sekedar menyelidiki. Pasti punya ilmu menyelidiki, ilmu riset. Lalu aku mengambil keputusan untuk membukukan buku. Dibukukan entah dalam bentuk paper, entah dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi. Tapi tulisan yang teratur, pasti punya format. Gitu loh. Format penulisan tesis, format penulisan disertasi. Dalam Alkitab sudah tersedia semua. Siapa bilang Alkitab ini itu tidak sesuai dengan metodologi modern? Ya, saya tidak bilang bodoh sih. Tidak tahu saja. Ayat yang keempat. Supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Apa itu? Validity and reliability. Dapat dipercaya itu reliability. Dan valid itu absah. Nggak bisa dibantah lagi. Absolut. Ya, itulah. Oke, mari kita simak secara cepat. Yang pertama, bicara soal penelitian. Berbicara soal penelitian, Bapak-Ibu sekalian, mari kita perhatikan unsur-unsur yang utama dalam penelitian. Satu, kita mulai dari ayat 4, buka ayat 1. Mulai pada tujuan, yaitu supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Jadi titik berangkatnya, yaitu saya mau tahu ketepatan. Saya mau mengetahui objektivitas. Satu kebenaran yang absolut. Yang tak bisa dibantahkan. Yang tak terbantahkan. Satu kebenaran yang valid. Yang trustable. Trustable. Dapat dipercaya. Itulah sungguh benar. Jadi penelitian itu mesti terfokus pada sungguh benar. Kemudian ada masalah. Ayat 1.
banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Oh, ternyata sudah banyak orang yang telah menyusun berita, berarti menulis tentang peristiwa apa? Ya, peristiwa yang terjadi antara kita pada waktu itu, yaitu peristiwa Yesus. Peristiwa kelahiran, pelayanan, sengsara, penderitaan, kematian, penguburan, kebangkitan Yesus. Itu peristiwa yang ditulis. Ternyata banyak orang telah menyusunnya. Ini kok sudah banyak yang tulis, kenapa Lukas mau tulis lagi? Di sini dalam inspirasi Roh Kudus memimpin Lukas menulis sesuatu karena ternyata banyak tulisan yang tingkat akurasinya tidak tepat. Itu surat-surat Makabe, surat-surat Bar-Koba, banyak tulisan-tulisan yang beredar pada abad-abad 1. Ya, tulisan-tulisan banyak sekali, bukan hanya eh, kitab-kitab perjanjian baru. Ada juga kitab-kitab pseudepigrapha, ada kitab-kitab lain, masih banyak kitab-kitab. Kan kita tahu kemudian ada Injil Thomas, Injil Barnabas, Injil Maria, Injil-Injil yang bukan kanonis, yang bukan canonical. Berarti ada masalah. Ya, berarti di mata Lukas there was a problem. Ada masalah. Kenapa? Banyak orang telah menyusun berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ternyata dia harus tulis lagi. Oke? Baru yang ketiga. Ada objek penelitian. Ayat 2. Seperti yang disampaikan pada kita oleh mereka. Siapa mereka? Saksi mata dan pelayan firman. Ini namanya sumber utama. Kita meneliti harus sumber utama. Saksi mata itu subjek yang hadir dalam sejarah Yesus. Itu saksi mata. Dan diperkuat sebenarnya sama. Saksi mata dan pelayan firman itu pengulangan. Ya, pengulangan. Penegasan. Saksi mata dan pelayan firman. Lukas meneliti ya saksi mata dan pelayan firman. Itu namanya mengenai otentisitas daripada penelitian. Bapak Ibu, saya menemukan ini. Saya tidak membaca satu buku apapun di luar negeri, manapun dari luar negeri pun tidak ada. Saya temukan sekitar mungkin 13-14 tahun yang lalu. Waktu saya masih di Batu Malang sebagai rektor, saya suka membaca buku dan suka menulis. Dan saya tersingkap kepada saya, ternyata dalam kitab Lukas ini ada aspek-aspek metodologis yang sudah ada sebelum scientific methods, modern scientific methods. Jadi metode-metode ilmiah modern sudah ada ini dulu. Nah, ini yang disingkapkan yang saya tahu ya Tuhan berikan pada saya lah. Saya ini belum ada yang temukan. Yang keempat, metode penelitian. Ayat 3. Saya cari-cari buku tentang metode penelitian teologis apapun, maka itu buku saya yang namanya metode teologi penelitian dan penelitian teologis. Nah, yang keempat, ada metode. Tadi ada objek penelitian, ada tujuan. Yang pertama itu ada tujuan. Baru ada masalah penelitian, ada objek penelitian, kemudian ada metode penelitian. Setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu, ini minimal ya, dua metode di sini. Metode survei. Kenapa? Segala peristiwa. Segala. Menyelidiki segala. Artinya utuh. Oh, luas. Kalau teman-teman mau meneliti guru-guru agama Kristen se-Indonesia, itu kan luas. Maka pasti survei method research. Dia pakai survei method research. Survei method research. Karena survei saja. Itu bisa kuantitatif. Nah, tapi dia menyelidiki segala peristiwa. Oh, peristiwa ini banyak. Kalau bicara peristiwa berarti sejarah. Maka metodenya pasti metode sejarah. Metode pasti sejarah. Jadi, Lukas meneliti dengan menggunakan metode sejarah. Okay. Yang kelima. Kalau ada metode berarti ada instrumen, ada alat penelitian. Itu diungkapkan dengan dalam ayat 3.
menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mula. Kata seksama ini namanya bagaimana mendapatkan data yang seksama. Dua cara, wawancara atau angket, questionnaire atau angket, atau interview, wawancara. Karena angket itu atau questionnaire itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang disusun secara seksama untuk mendapatkan data yang tepat yang diinginkan sesuai dengan judul penelitian. Maka seksama ini mengungkapkan instrumen. Kecuali penelitian kualitatif yang tidak ada format pertanyaan yang baku, tidak ada pertanyaan yang baku. Bahkan nanti di lapangan penelitian pun kita masih bisa menyusun daftar penelitian yang muncul di tengah-tengah penelitian. Tapi by the way di sini yang paling penting di sini yaitu kata seksama ini mengungkapkan satu instrumen penelitian yang tepat, ya, bukan sembrautan atau sembarangan. Yang keenam, barulah diadakan pengumpulan data, ayat 3. Setelah aku menyelidiki, kata menyelidiki, penyelidikan, pengumpulan data. Dan data itu harus data lengkap, yaitu segala. Menyelidiki segala, itu data lengkap. Kalau kita mau teliti jumlah, mau meneliti dukun-dukun di Tompaso, kita harus mencari tahu berapa dukun di Tompaso. Kalau kenyataannya kita meliti ada 7 dukun, lalu ternyata 70 dukun, maka penelitian kita tidak valid karena tidak bersifat general. Ya, ini perlu kita simak. Jangan salah. 7. Setelah pengumpulan data, perlu ada pelaporan penelitian secara tertulis. Ya, pelaporan penelitian secara tertulis. Itu tertulis dalam ayat 3b. Aku mengambil keputusan untuk membukukannya. Nah, ini kan. Jadi disinilah 7 aspek ini merupakan aspek unsur-unsur penelitian ilmiah yang sudah ada sebelum ada kata ilmiah. Sekali lagi, yang sudah ada sebelum ada kata ilmiah. Maka itu para ilmuwan nggak usah sombong kalau belum baca Alkitab. Nggak usah jadi PhD profesor, nggak usah sombong kalau belum baca Alkitab. Dan kalau orang sudah baca Alkitab, nggak mungkin sombong. Iya kan? Kalau orang sudah baca Alkitab masih sombong, yang belum baca Alkitab itu. Kalau orang belum baca Alkitab, baru tahu ilmu biologi, ilmu zoologi, ilmu manajemen, dan sebagainya, jangan sombong kalau belum baca Alkitab. Kenapa? Sebelum ada ilmu, scientific, ya, knowledge sudah ada dulu. No, scientific dalam Alkitab seperti yang kita temukan ini. Lalu yang terakhir, supaya buku itu ditulis dengan teratur, perlu ada format. Maka diungkapkan dalam Lukas 1 ayat 3b, dan membukukannya dengan teratur bagimu. Kata teratur di sini namanya format penulisan. Ya, ada footnote, baris keberapa, harus berapa spasi, lalu pinggirannya apa, marginnya berapa, kanan atas, kiri kanan bawah, ukurannya berapa senti, kemudian cara mengutip, cara menulis, paragraf itu namanya teratur, namanya format. Saya sungguh mengagumi Alkitab ini. Sudah ada aspek-aspek saintifik sudah ditawarkan oleh Alkitab, sudah ada dalam Alkitab, dan nanti baru dibicarakan oleh para ilmuwan setelah berapa abad kemudian. Ya. Jadi saya simpulkan dalam bentuk gini, proses penelitian dimulai dari kebenaran ontologis, ontis, lalu ada masalah penelitian seperti tadi. Ya, karena sudah banyak orang menyusun berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi antara kita. Itu masalah penelitian. Kemudian ada tujuan penelitian, ayat 4, supaya
kau mengetahui sungguh benar menyangkut valid, kebenaran data yang valid dan data yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi. Kemudian untuk itu perlu metode. Mencapai tujuan harus menggunakan metode. What methods you are using to reach the goal. Dan metode ini perlulah populasi dan sampel. Kita mau teliti siapa? Populasi itu adalah penelitian yang luas, tetapi untuk kuantitatif perlu sampel. Kalau kualitatif nggak perlu sampel. Dengar baik-baik ya. Kalau kualitatif tak perlu sampel. Tapi kalau kuantitatif perlu sampel. Karena kan populasinya luas, se-DKI Jakarta. Kita meneliti guru-guru agama se-DKI Jakarta, luas. Itu pasti kuantitatif. Tapi kalau mau meneliti satu sekolah, itu cenderung kualitatif. Satu sekolah. Ya. Oke. Untuk setelah kita menetapkan populasi dan sampel, baru kita mengumpulkan data. Nah, kita kumpulkan data. Nah, kumpul data harus pakai apa? Ada alat pengumpul data. Instrumen penelitian. Itu alat pengumpul data. Ya, saya sudah bahas tadi. Apakah interview ataukah questionnaire. Itu kalau questionnaire pasti kuantitatif. Kalau interview pasti, kalau uh, angket atau questionnaire pasti kuantitatif. Tapi kalau meneliti dengan instrumen angket, interview, wawancara pasti kualitatif. Ya, itu sudah dari sononya, nggak usah karang-karang sesuatu yang aneh. Maka kalau saya membaca disertasi atau tesis atau skripsi, berikan pada saya 5 menit. 5 menit saja. Saya bisa membedakan, bisa menemukan skripsi ini, disertasi ini, tesis ini layak atau enggak. Kalau dia mau hukum tesis atau dia mau hukum disertasi, hukum skripsi, ya bisa diuji. Kalau enggak, ini enggak layak diuji karena amburadul gitu loh, kacau. Enggak mau hukum disertasi, tesis disertasi, skripsi. Oke. Nah, kalau sudah menetapkan instrumen penelitian, maka kita kemudian membuat laporan hasil penelitian. Kemudian akhirnya dibuat format penulisan laporan penelitian. Inilah sebenarnya sudah ada dalam Lukas 1 ayat 1 sampai 4. Tapi para ahli metodologi penelitian menyatakan bahwa mereka menemukan metode baru pada abad berapa? Abad 17, 18. Ini sudah ada abad 1 gitu loh. Terlalu sekali. Nah, dari teks ini kita coba melangkah. Mengapa meneliti? Oke, mari kita lihat. Kita elaborasi atau kita kembangkanlah pemaparan tadi dari Lukas 1. Kalau ditanya, kita coba kembangkan menjawab pertanyaan mengapa mengadakan penelitian secara general sampai ke spesifik. 1. Karena ada masalah yang mengharuskan solusi. Saya mau beritahu, ini merupakan alasan yang dangkal. Tapi ini alasan dipuja-puji oleh Profesor Dr. Science. Ini saya katakan ini alasan yang dangkal. Tapi ini merupakan alasan yang dipuja-puji oleh para ilmuwan. Profesor, Dr. Scientist. Ya. Tapi menurut saya ini dangkal. Mengapa dangkal? Saya harus ditanya lah. Karena nggak ada pertanyaan. Baru yang kedua, mengapa meneliti? Karena ingin meningkatkan mutu pabrik, mutu masyarakat, ingin meningkatkan. Kalau kita mau meneliti tentang penelitian sosial, kita mau teliti masyarakat Balikpapan. Seperti apa problem masyarakat Balikpapan? Lalu kita mau adakan penelitian untuk temukan masalahnya. Baru carilah solusinya, gitu loh. Kalau penelitian sosial. Kalau meneliti perusahaan atau factory, pabrik ya,
Kenapa ya setiap kali bulan Januari, Februari, produksi pabrik kita kok rata-rata hanya 60%. Tapi kalau Maret sampai Desember itu 80%. Nah, perlu penelitian untuk evaluasi. Ternyata, mengapa meneliti? Karena tuntutan ekonomi. Jadi, meneliti karena tuntutan ekonomi. Atau, mengapa meneliti? Karena tuntutan pendidikan. Kenapa? Mau tulis skripsi kan? Mau tulis disertasi? Mau tulis tesis? Mengapa meneliti? Karena ada tuntutan akademis yang harus diselesaikan dengan menulis. Ini yang makin tinggi. Lalu karena ketertarikan. Nah, ini makin dalam. Mengapa meneliti? Saya interest, Pak. Wah, ini sudah mirip-mirip filsuf. Filsuf pindah betengan. Mengapa mau meneliti? Saya kok nggak bisa tenang, Pak, kalau nggak meneliti talenta. Saya suka meneliti. Suka wawancara, suka usil. Kadang-kadang dianggap usil. Tanya, 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 tanya. Lalu diakomodasikan secara tepat dengan penelitian. Ada ketertarikan. Ini orang-orang khusus ini. Yang mungkin dianggap orang aneh. Ya, saya menulis buku saya. 16 buku saya tulis kebanyakan karena ketertarikan. Ada ketertarikan. Ya, eh saya sebenarnya sedang menulis satu artikel lagi. Karena saya tertarik. Tapi ini pada bulan ini terlalu banyak tingkat kesibukan tinggi. Saya besok nanti mengajar jam 8 sampai jam 6 sore. Hanya istirahat makan. Sehingga rencana menulis itu tertunda lagi. Ada ketertarikan. Yang kelima, yaitu ada keingintahuan. Wah, ini lebih dalam lagi. Ada hasrat. Ya, ada hasrat ingin tahu. Ada ada curiosity. Itu yang perlu kita pikirkan. Kalau sudah di sini, ini tingkat mahaguru. Ini tingkat pendeta ini. Tingkat tinggi. Dia nggak peduli dengan masalah. Dia pasti hasil penelitiannya itu pasti menjadi solusi masalah. Tapi he doesn't care. Dia nggak peduli. Dia rasa ingin tahu. Dia, I want to know Christ. I want to know God in Trinity. Why God sent His Son? The begotten Son He sent us. I want to know. That's my desire. That's my curiosity. Dan yang berikut, karena kebenaran itu sendiri memanggil kita untuk menelitinya. Ini reform. Ya, ini reform mindset. Bahwa why do I do research? Nah, mengapa saya melakukan? Why do I research? Mengapa saya melakukan penelitian? Ya, because the truth is calling me. The truth is calling me. Kebenaran itu memanggil saya. Coming, Steffi. Come. Steffi, come. I reveal myself. Saya ingin menyingkapkan diriku. Ini kebanyakan teologi dan ini yang namanya alasan tertinggi. Alasan tertinggi mengapa kita meneliti. Karena ada panggilan Tuhan. Dan ini kalau boleh diakomodasikan dalam bentuk khotbah. Why do I preach this message? Because the truth calling me to search it and to formulate it and to preach it. Seperti itu. Kebenaran itu yang dan inilah yang dialami oleh Paulus, Rasul Paulus. Kebenaran itu yang memanggil dirinya untuk meneliti. Maka dapat disimpulkan bahwa meneliti itu adalah satu keharusan. Kenapa harus? Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Itu keharusan. Boleh lihat ya. Nomor 1 di atas ada masalah, ya harus disolusi. Ada solusi. Ada tuntutan, perlu perbaikan, perlu peningkatan.
perlu evaluasi, maka perlu riset dulu. Ya, itu namanya keharusan. Baru tuntutan pendidikan. Kenapa? Saya buat paper, Pak. Paper kami ini, mata kuliah ini. Saya harus buat skripsi, Pak. Tesis, Pak. Disertasi, Pak. Tuntutan pendidikan. Itu namanya keharusan. Nah, di situ tidak masalah. Namun kalau kita mau maju, kita lebih melangkah pada kerinduan. Nomor 4 dan 5. Ini kerinduan. Ada ketertarikan, ada keingintahuan. I want to know Christ. Wow. I want to know Christ. Itu keingintahuan. Ada desire. Ada passion, ada hasrat. Hasrat meneliti. Wah, itu pasti cepat selesai tulisannya. Kalau hanya karena nomor 3 skripsi, tesis, bisa tundalah tahun depan wisuda. Bisa tunda 2 tahun depan, menikah dulu. Ya, menikah dulu. Bisa 3 tahun depan. Tapi kalau ada keingintahuan, ada ketertarikan, tidak akan tunda-tunda. Kebenaran itu hasratnya begitu kuat untuk meneliti. Maka tidak akan mungkin tunda. Dan yang terakhir, ini panggilan Tuhan. Kebenaran itu memanggil kita menulis tentang dirinya. Dan ini merupakan intervensi langsung Tuhan yang menyingkapkan kebenaran. Ini bisa juga sampai pada, ini mungkin lebih tepat ya, pada orang-orang khusus. Ya, orang sampai pada kenikmatan. Saya mungkin belum ke sana. Mungkin juga nggak akan pernah sampai ke sana. Mungkin hanya Rasul Paulus. Para penulis yang diinspirasi oleh Roh Kudus. Lalu menulis kebenaran. Nah, inilah 6 alasan dari terendah sampai tertinggi. Jadi kalau Bapak Ibu meneliti karena kita punya masalah, because you have problem, and the problem must be resolved, harus diselesaikan, maka saya mengatakan itu alasan terendah, alasan rendah. Dan itu kecenderungan para ilmuwan. Coba tanya saya, di universitas, para profesor, doktor, alasannya, dia kata, you have no problem. You did your dissertation yesterday, but you have no problem. You have no problem, background. Latar belakang masalah. You don't have. So, kami tolak proposalmu. Kami tolak. Inilah kita berhadapan dengan sempitnya dunia. Tapi kita melihat dalam perspektif teologis filosofis juga. Wow. Penelitian itu not because we have problem, tapi lebih daripada kebenaran itu memanggil kita. Itu makin tinggi, makin tinggi. Oke. Saya pikir lewat ini saya sudah tujuan umum, saya sudah ada tujuannya begini, menemukan pemikiran untuk apa meneliti? Ini secara umum. Saya mau temukan pemikiran, mau kembangkan pemikiran, mau mengkritisi, mau mengevaluasi, mau menerapkan metode, mau memadukan, dan lain-lain sebagainya. Dan ini bisa muncul di judul skripsi, bisa muncul di judul disertasi, dan bisa muncul di judul tesis. Misalnya kita nomor 3, kritik terhadap pemikiran tokoh siapa. Nah ini, itu tesis pasti tesis. Kalau disertasi jangan pakai kritik lagi, itu sudah bukan masanya lagi. Kalau masih mengkritik itu namanya master. Kalau masih mengevaluasi namanya master. Tapi kalau menerapkan metode doktor itu, kalau memadukan, mengintegrasikan doktor itu, kalau menemukan pemikiran itu skripsi. Ya, teman-teman boleh cermati ya. Nomor 1 itu skripsi, menemukan pemikiran, pandangan baru, deskripsi, itu skripsi S1. Kalau nomor 2 juga masih skripsi sih, mengembangkan pemikiran yang sudah ada. Itu skripsi. Nomor 3, mengkritisi pemikiran yang sudah ada. Itu S2, master. Mengkritisi analisis kritis terhadap pemikiran Karl Barth tentang penciptaan. Nah, itu judul tesis. Analisis kritis. Evaluasi program KB. Itu skripsi. Evaluasi program KB.
Tapi kalau dia ditambah dengan variabel-variabel lain atau ditambah lagi dengan yang lain, evaluasi program KB di Kabupaten A untuk dalam konteks suku ini, itu makin makin kompleks. Itu bisa tesis, ya. Kalau menerapkan metode, saya masih ingat disertasi saya di UNJ, saya menerapkan nomor 5, nomor 6. Saya menerapkan metode fishbone diagram. Itu metode. I apply the fishbone diagram for research untuk meneliti satu kampus, menemukan dari elemen-elemen terkecil sekalipun. Dan saya padukan dengan metode manajemen. Wah, ini 5-6. 5-6 itu pastilah doktoral research. 2 atau 3-4 itu 3-4 itu pastilah tesis. 1 dan atau 2 itu pasti skripsi. Oke ya. Saya lewat ini. Nah, penutup. Sekali lagi, tanpa penelitian. Saya ingin tegaskan. Tulisan, pembicaraan, khotbah, apapun hanyalah kebohongan. Tidak ada isi. Dan itu merupakan penyangkalan terhadap kebenaran. Berdosa dan pembohong. Mau khotbah tanpa sekolah, coba. Apalagi kalau sekolah hanya abul nawas, sekolah abul nawas, pasti khotbahnya abul nawas. Sekolah, ya kembali biar cepat tamat. Saya tidak kompromi. Pokoknya kita bersyukur ya hari ini teman-teman mahasiswa. Hari ini oleh karena pertolongan Tuhan dan kerja keras dan yang olehnya di mana semua pimpinan dan dosen staf RRI bekerja keras sehingga kita hari ini beroleh akreditasi C. Itu jarang sekolah yang 3 tahun sudah ada akreditasi perguruan tinggi, jangan sombong ya. Akreditasi perguruan tinggi, institusi, akreditasi teologi, dan akreditasi pendidikan agama Kristen. Itu maka sudah siap-siap kita buka S2. Karena sudah ada akreditasi. Sudah layak buka S2 untuk sekolah di sana. Ya, kita bersyukur. Dan saya pribadi sebagai yayasan menyampaikan terima kasih kepada semua dosen, semua pimpinan staf RRI yang dalam 3 tahun, itu jarang ada sekolah tinggi teologi di Indonesia ini dalam 3 tahun. Maka itu pada waktu BM di STT di grup BMPT KKI menyampaikan selamat ya staf RRI akreditasi perguruan tinggi prodi S1 teologi, prodi S1 pendidikan Kristen, selamat ya. Saya bilang begini, terima kasih staf RRI masih seumur jagung. Ya, masih baru kalau mau dihitung baru 3 tahun. Baru 3 tahun. Ya, 3 tahun lebih lah kalau dimulai dari belum ada SK sama sekali. Setelah ada SK baru 2 tahun lebih. Ya, SK Kementerian Agama. Kita bersyukur. Maka itu kita sekarang, ya teman-teman mahasiswa, kadang-kadang saya bicara ya, kadang-kadang itu keluarga kita sendiri kita kurang hargain. Kita lebih suka keluarga orang lain. Karena di keluarga sendiri kita dimarah. Kan di keluarga orang lain kita tidak dimarah, disayang-sayang. Hei, apa kabar? Kamu, papamu bagaimana? Mamamu baik bagaimana? Tante omu bagaimana? Tapi di keluarga sini kita dimarah, disuruh cuci piring lagi. Tetapi itu keluarga. Bagaimanapun itu keluarga. Ya, saya pikir saya tidak pernah. Saya bangga sampai sekarang ini keluarga I3 Batu Malang. Itu keluarga itu rumah pertama saya. Saya ada 7 rumah. 6 rumah. Banyak rumah saya, tapi saya bangga itu. Memang masa-masa studi itu berat di sana itu. Tapi itu ternyata setelah tamat, saya mengatakan indah sekali. Oke ya, kita perhatikan. Jadi, jangan hidup tanpa penelitian. Atau saya berkata demikian ya, jangan hidup tanpa penelitian. Loh, Pak maksudnya apa? Mati aja. Jangan hidup tanpa penelitian.
Dua, penelitian adalah demi otentisitas, demi reliabilitas, demi validitas kebenaran yang dipahami, diajarkan, dikotbahkan. Itu seperti yang ditegaskan oleh Lukas dalam Lukas 1 ayat 4, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Oke, terima kasih.